warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga di sore yang berbarokah ini kembali Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa bermajelis ilmu, untuk kita bisa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dari Al-Qur'an, begitu pula dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang mereka duduk di majelis ilmu. Dan insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kita akan sempurnakan pembacaan hadis-hadis yang masih berkaitan tentang masalah fadlul ilmi wa makanuhu, yaitu keutamaan ilmu dan kedudukan ilmu. An Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, beliau mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Waalaikumsalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menuntut ilmu adalah faridah, adalah kewajiban ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Dan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan kepada kita, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Dan kelak sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, ketika setiap seorang hamba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba. Kaki seorang hamba itu akan tetap terus-menerus, enggak akan pernah bergeser. La tazalu qadama 'abdin. Kedua kaki seorang hamba itu ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bergerak hatta yus'alu an arba. Sampai ditanya tentang 4 hal. Salah satu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an ilmihi, tentang ilmunya.
Setelah Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang umurnya, an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Rasulullah sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala juga akan menanyakan tentang an ilmihi, tentang ilmunya. Apakah kita selama di dunia ini menuntut ilmu atau enggak? Dan kalaupun seandainya kita tidak menuntut, dan kalaupun seandainya kita menuntut ilmu, kita juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apakah kita mengamalkan ilmu atau kita mendakwahkan ilmu tersebut. Makanya ilmu ini adalah merupakan sebuah amanah di dalam pundak-pundak kita. Sampai-sampai Khalifah Tamimi beliau menuliskan sebuah risalah bahwasanya al-ilmu itu amanah yang besar di dalam pundak-pundak kita. Amanatut tahammul wa amanatul ada. Beliau mengatakan bahwasanya ilmu itu di dalam pundak setiap orang itu ada dua amanah. Amanatut tahammul, yaitu amanah untuk kita mencari ilmu itu. Dan kalau kita sudah mendapatkan ilmu, di sana ada dua amanah yang lain, yaitu apa? Amanatul ada, amanah untuk menyampaikan. Nah, menyampaikan ilmu ini, itu para ulama mengatakan ada dua. Ada dalam mendakwahkannya, dan ada dalam mengamalkan ilmu tersebut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu adalah merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim, tidak terkecuali. Kecuali memang dia nggak punya taklif, dia tidak dibebani taklif, maka apa? Dia nggak wajib untuk talabul ilmi. Tapi setiap orang yang dia dibebani taklif, wajib bagi seorang tersebut untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Urusan orang itu berhasil di dalam menuntut ilmu, urusan orang itu bisa di dalam menuntut ilmu, bukan urusan orang tersebut. Urusan antum paham atau enggak, itu bukan urusan antum. Karena yang memberikan pemahaman Allah, yang memberikan keberhasilan Allah. Tetapi antum menuntut ilmu itu wajib. Antum tunaikan enggak kewajiban tersebut? Maka kewajiban bagi seseorang itu menuntut ilmu. Antum belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Semaksimal mungkin kita gunakan tenaga kita, waktu kita, pikiran kita untuk kita belajar bahasa Arab. Adapun kita belum bisa, sampai sekarang sudah sepuh kok masih belum bisa, yaitu kan Allah yang memberikan ilmu tersebut kepada kita. Jangan pernah putus asa dari yang namanya menuntut ilmu. Oleh karena itu, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya untuk meminta tambahan ilmu, kecuali apa? Kecuali di situ menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang paling berharga. Makanya disuruh waqur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah Muhammad, Rabbi zidni ilma. Tambahkanlah untukku pada ilmu. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditambahkan yang namanya ilmu. Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik ini, salah seorang sahabat menunjukkan bahwasanya apa? Menuntut ilmu itu adalah merupakan sesuatu yang wajib ala kulli muslimin. Setiap orang yang dia nempel di jidatnya muslim, maka wajib bagi dia untuk apa? Untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian An Mu'adz radhiyallahu taala anhu, dikatakan oleh sahabat Mu'adz radhiyallahu taala anhu berkaitan dengan masalah menuntut ilmu ini. Dan kita ketahui bahwasannya Mu'adz bin Jabal ini termasuk di antara alimnya sahabat. Mu'adz bin Jabal termasuk di antara alimnya sahabat, orang yang alim di zamannya para sahabat. Beliau mengatakan, ta'allamul ilma, pelajarilah oleh kalian pada ilmu. Ta'allamu al-ilma, fa inna ta'allamahu hasanatun, karena sesungguhnya belajar ilmu adalah sebuah kebaikan. Wa talabahu ibadatun, dan menuntut ilmu itu adalah sebuah ibadah. Jangan dikira duduk kita di sini, antum duduk di majelis-majelis ilmu yang lain mungkin,
itu adalah bukan sebuah ibadah, itu adalah merupakan sebuah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbihun, dan engkau mengingat ilmu itu adalah tasbih. Antum ngingat itu tasrifnya apa ya? Wah, bukan berarti terus itu sia-sia, enggak. Itu adalah merupakan tasbih. Wal bahtha anhu jihadun, dan mencari ilmu itu adalah sebuah jihad. Wa badlahu qurbatun, yaitu engkau bersungguh-sungguh di dalam mencarinya, berkorban, itu adalah kurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqatun, dan engkau mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu, itu adalah merupakan sedekah. Maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini menunjukkan bahwasanya apa? Perkara ilmu ini adalah merupakan perkara yang sangat luar biasa. Menuntutnya kebaikan, menuntutnya adalah ibadah, bersungguh-sungguhnya adalah merupakan jihad, nginget-ngingetnya adalah tasbih. Maka semuanya adalah ibadah yang harus betul-betul kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Sahal rahimahullahu taala, dikatakan oleh Sahal rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa? Man aradan nadhara ila majlisil anbiya'i falyandur ila majlisil ulama fa'rifu lahum dzalik. Kata Sahal, kalau salah seorang di antara kalian menginginkan untuk melihat majelisnya para anbiya, maka lihatlah kepada majelisnya para ulama. Fa'rifu lahum dzalik, maka ketahuilah bagi mereka itu semua. Maksudnya apa? Tidaklah para anbiya dahulu berkumpul, bermajelis, kecuali apa? Yang dibicarakan adalah ilmu. Dan itu ada pada majelisnya para ulama. Bagaimana para ulama ketika mereka bermajelis, halaqatul ilm, seperti itulah majelisnya para anbiya. Yang dibicarakan adalah kebaikan-kebaikan tentang akhirat. Yang dibicarakan adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang dibicarakan adalah tentang apa? Tentang agama Islam, tentang dinullah. Ini yang dikatakan oleh Sahal. Kemudian dikatakan waqala Abu Darda. Apa yang dikatakan oleh Abu Darda rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu, man ra'a al-ghadwa war-rawaha ilal ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa fi aqlihi wa ra'yihi. Kata Abu Darda rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa? Barang siapa yang melihat berangkat dan pergi menuntut ilmu itu bukan jihad, kata Abu Darda mengatakan barang siapa yang melihat berangkat dan perginya orang menuntut ilmu itu bukan jihad, faqad naqasa fi aqlihi wa ra'yihi, sungguh benar-benar telah ada yang kurang di dalam akalnya dan pemahamannya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Thalabul ilmi itu adalah merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang thalabul ilmi, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jelaskan kemarin, yang namanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu kalau secara zahiriyah enggak ada enak-enaknya. Mana ada namanya jihad itu ada enak-enaknya? Susah. Nah, thalabul ilmi juga harus seperti itu. Enggak ada istilahnya thalabul ilmi itu kok enak-enakan. Thalabul ilmi itu ya antum harus dituntut untuk apa? Untuk bersungguh-sungguh. Yang harusnya enggak ngapal jadi ngapal, yang harusnya enggak merojaah jadi merojaah. Sampai kapan? Sampai seseorang itu betul-betul senang terhadap yang namanya ilmu. Terkadang seseorang itu harus dipaksa untuk dia menuntut ilmu. Karena para ulama dulu juga ada yang memaksa dirinya untuk menuntut ilmu. Karena sesungguhnya perjalanan ilmu ini bukan perjalanan yang setan ridho, enggak. Setan pun enggak ridho, setan akan menggoda orang yang menuntut ilmu. Bisikan banyak, wis tuwek kok menuntut ilmu, sing dituntut bahasa Arab maneh. Ngapo ngapal fa'ala rono faidai. Loh itu kan banyak itu bisikan-bisikan seperti itu. Maka itulah menuntut ilmu itu kan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang butuh perjuangan. Yang harus betul-betul kita
jalani dan harus kita berjuang di dalam perjalanan tersebut. Ini semua hadis-hadis ini biwasatati hilyatil alim al-muallim wa bulghatut talim al-muta'allim bisisalim bin al-hilali. Semua hadis-hadis ini disebutkan di dalam kitab Hilyah Talabatul Ilm, kemudian juga disebutkan di dalam kitab Hilyatul Alim Al-Muallim wa Bulghatut Talib Al-Muta'allim punya Syekh Salim bin al-Hilali. Kemudian waqala syair, dikatakan oleh seorang penyair, beliau menjelaskan, tukang syair ini menjelaskan tentang hakikat ilmu. Syair yang begitu luar biasa yang perlu kita renungkan. Beliau mengatakan wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi wa ajsamuhum qabla al-quburi kuburu wa arwahuhum fi wahsyatin min jusumihim wa laysa lahum hatta nusyuri nusyuru. Beliau syair ini mengatakan tentang hakikat ilmu yang semalam sudah sedikit ana singgung, bahwasanya ilmu itu Allah Subhanahu wa taala permisalkan dengan apa? Dengan air. Allah permisalkan ilmu itu dengan air. Yang dimana air itu manfaatnya untuk menghidupkan, ilmu itu juga menghidupkan. Kalau seseorang nggak punya ilmu di dalam hatinya, hatinya akan menjadi hati yang mati. Makanya syair ini mengatakan wa fil jahli, dan di dalam kebodohan. Qablal mauti mautun li ahlihi. Orang kalau dia bodoh, gak punya ilmu, wafil jahli, dan di dalam yang namanya kebodohan, qablal mauti, sebelum kematian, mautun li ahlihi. Sebelum kematian adalah kematian bagi apa? Pemilik jasad tersebut. Wa ajsamuhum, dan jasad-jasad mereka qablal kuburi kuburu, sebelum menjadi sebelum dikuburkan, jasadnya sudah menjadi kuburan. Orang kalau dia bodoh, tidak punya ilmu, tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia mati, pada hakikatnya dia mati. Yang hidup itu hanya apa? Jasadnya saja. Yang hidup itu hanya jasadnya saja. Oleh karena itu, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, bahwasannya ruh itu ada dua. Ada ruhul jasad, ada ruhul badan. Ada ruhul badan atau ruhul jasad, ada ruhul qalb. Ada ruhnya hati. Kalau ruhnya badan, ini bisa hidup dengan apa? Ikan terasi wa asin. Ya kan? Makan terasi, ikan asin, semuanya bisa hidup ini badan ini. Kerupuk, gitu kan? Ini bisa hidup. Tetapi ruhnya hati ini bisa hidup dengan apa? Dengan ilmu. Al-Qur'an, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ruh ini mana yang harus lebih kita pentingkan? Jelas ruhul hati yang paling kita pentingkan. Ruh hati ini harus betul-betul kita perhatikan, apakah ruh hati kita itu betul-betul hidup atau enggak. Betapa banyak orang mementingkan jasadnya terus, tapi ruh hatinya nggak pernah dikasih makanan. Kadang seseorang itu, antum bisa merasakan, setiap orang itu bisa merasakan masing-masing hatinya. Ada orang sumpek, tahu sumpek ya Pak? Apa sumpek bahasa Indonesia nih? Jenuh, pokoknya wis kesel ngono lho. Ada orang wis sumpek, wis jenuh, wis kesel pokoknya, nggak enak gitu. Coba difikirkan, ini kenapa kok sumpeknya saya ini kenapa? Pengennya hawa nih, pengen lewong Jawa Timur bilangnya pengen norkopi uang, pengen mukulin orang aja, pengen emosi aja gitu kan. Ini kenapa kok seperti ini? Coba ngaji Al-Quran, coba istighfar, coba diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu akan kembali. Kenapa? Karena sesungguhnya ruh hati itu yang nggak nyaman. Kalau ruh jasad ini bebas. Tapi yang bikin orang itu jenuh, bikin orang itu nggak nyaman, emosian dan lain sebagainya, itu semuanya ruh hati. Orang ketahuan ruh hatinya itu hidup atau enggak, orang semuanya biasa ngaji,
setiap hari ngaji, tiba-tiba dia nggak ngaji, pasti ada sesuatu yang nggak nyaman. Kenapa? Ruhnya berontak. Sama seperti halnya apa? Ikan kalau kekurangan air gimana? Kelepek-kelepek. Kan seperti itu. Akhirnya kelepek-kelepek. Seperti itulah. Kalau air yang ada di dalam hati kita itu kurang, makanan hati itu kurang, hati itu akan terus kelepek-kelepek wis koyo ikan enggak karu-karuan. Makanya disebutkan di sini wafil jahli, di dalam kebodohan, qoblal mauti mautun li ahli. Kebodohan itu adalah kematian bagi pemilik jasad sebenarnya. Padahal sebelum mati. Wa ajsamuhum, dan jasad-jasad mereka qoblal kuburi kuburu. Sebelum dikuburkan jasadnya, jasadnya sudah jadi kuburan terlebih dahulu. Kuburan bagi apa? Kuburan bagi hatinya. Kuburan bagi hatinya. Jasadnya benar hidup, tapi hatinya mati. Dikubur di mana? Dikubur di jasadnya. Dikubur di jasadnya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-An'am yang awal-awal kita bicarakan. Allah mengatakan apa? Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kama mathaluhu fidh dhulumati laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan bahwasanya apa? Orang kalau hatinya itu mati, enggak dianggap hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah masih menyebutkan awaman kana maitan. Allah masih menyebutkan seseorang tersebut itu menjadi mayit. Kapan dikatakan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Kalau sudah ada nur, ada ruhnya Al-Qur'an, nurnya itu ilmu. Itu baru dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup. Hidup jasad, hidup hati. Kemudian wa arwahuhum, dan ruh-ruh mereka fi wahsyatin min jusumihim, selalu gelisah di jasad-jasad mereka. Kalau orang nggak punya ilmu, jahil, ruh-ruh mereka itu nggak karu-karuan. Fi wahsyah, walaysa lahum hatta nusyuru. Tidak ada bagi mereka kebangkitan sampai dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus betul-betul kita pahami bahwasannya apa? Kejahilan, kebodohan ini adalah merupakan, pada hakikatnya adalah merupakan sebuah kematian yang harus betul-betul kita hindari. Hati kita harus kita isi terus dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah kita mengetahui tentang keutamaan ilmu, dan begitu banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu ini, entah itu dari Al-Quran, entah itu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ilmu yang dimaksud itu ilmu apa sih? Yang dalilnya begitu banyak, tentang keutamaan yang sudah kita pelajari, dan itu masih bersifat umum, ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu tersebut apa? Apakah ilmu matematika, biologi, atau ilmu yang lainnya? Maka disebutkan di sini ta'riful ilmi wa aqsamuhu wa ahkamuhu. Definisi dari ilmu dan macam-macamnya ilmu dan hukum mempelajari ilmu tersebut. Karena ilmu itu banyak, macam-macamnya juga banyak, dan hukum mempelajarinya juga bermacam-macam. Qala fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, telah berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa huwa lughatan, yaitu ilmu itu secara bahasa apa sih? Beliau mengatakan idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ini disebut dengan ilmu. Definisi dari ilmu yaitu apa? Mengetahui sesuatu sesuai dengan sesuatu tersebut dengan pengetahuan yang pasti. Itu disebut dengan ilmu. Jadi yang namanya ilmu itu, definisi ilmu apa tadi? Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ini definisi dari ilmu. Mengetahui sesuatu sesuai dengan apa? Hakikat sesuatu tersebut.
dengan pengetahuan yang pasti. Itu disebut dengan ilmu. Sekarang kalau saya tanya, Pak Kris, siapa yang nggak hadirin? Kalau saya tanya, Mas siapa Mas? Lupa Mas. Hah? Mas Pariono. Kemana Mas Fahmi? Hah? Nah, tidak tahu. Kalau jawabannya tidak tahu, itulah hakikat ilmu. Kenapa? Kalau seseorang itu ngarang, Ustaz, di rumahnya, mungkin di rumahnya, kalimat mungkin saja itu bukan ilmu. Kenapa? Karena yang namanya ilmu itu idraku syai', mengetahui sesuai dengan sesuatu tersebut dengan pengetahuan yang pasti. Makanya ketika seorang ustadz, makanya seorang ulama ketika menjawab Allahu a'lam, apa yang dikatakan oleh Imam Malik? Itu adalah merupakan nisful ilmi. Kalau sampai dikatakan kalau Allahu a'lam itu nisful ilmi, Allahu a'lam itu ilmu kamil. Betul-betul ilmu. Ketika orang itu jawab Allahu a'lam ketika ditanya sesuatu, itulah hakikat dari ilmu. Bukan orang yang punya ilmu itu adalah orang yang ngarang bebas. Betapa banyak orang ketika menjawab pertanyaan itu ngarang bebas, dikiranya, orang yang berilmu banget ini. Bukan. Justru orang itu dikatakan berilmu ketika apa? Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu persis dengan sesuatu tersebut dengan pengetahuan yang pasti. Kalau dia nggak mengetahui, dia mengatakan tidak tahu, ya itulah hakikat dari ilmu. Paham? Kenapa kalimat Allahu a'lam itu ilm? Karena dia pada hakikatnya mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Dia mengucapkan sesuatu dengan hakikatnya. Memang dia nggak tahu. Dia katakan. Dan dia mengatakan Allahu a'lam itu dengan apa? Dengan idrokan jaziman. Dengan keyakinan bahwasanya memang dia nggak tahu. Itulah hakikat dari ilmu. Makanya hakikat ilmu itu bukan terus menjawab. Enggak. Hakikat ilmu itu ketika seseorang mengetahui sesuatu dengan hakikat sesuatu tersebut dengan keyakinannya, itulah hakikat ilmu. Ada teh manis apa enggak? Kayaknya manis atau enggak? Itu bukan ilmu. Makanya ilmu itu bertingkat-tingkat. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Ada ilmu, kalau di agama ilmu itu bertingkat-tingkat. Tingkatan pertama ilmu, yaitu apa? Idraku syai' ala ma huwa alaihi. Nanti di bawahnya ada dzon. Dzon ini prasangka. Yaitu mengetahui mempersangkakan, tapi di situ ada yang lebih dirojihkan. Di bawahnya lagi ada syak. Syak itu marotibul ilm. Tingkatan ilmu. Syak itu apa? Sama, dia nggak bisa bedakan. Nanti di bawahnya ada marjuh. Di bawahnya ada marjuh. Yaitu apa? Ada yang ini yang lebih rendah ini. Makanya ilmu itu bertingkat-tingkat dan banyak tingkatan-tingkatan ilmu itu. Seperti itu. Makanya orang itu dikatakan ilmu kapan? Seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ini yang disebut dengan ilmu. Kemudian beliau mengatakan walladhi ya'nina istilahan huwa al-ilmu syar'i. Akan tetapi yang kami maksud dari ilmu yang di situ banyak keutamaan itu adalah apa? Ilmu syar'i. Wal muradu bihi, dan yang diinginkan dengan ilmu syar'i itu apa sih? Beliau menjelaskan ilmun ma anzalahu Allahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Ilmu syar'i itu adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya dari penjelasan-penjelasan dan petunjuk. Itu yang disebut dengan ilmu syar'i. Kemudian mengatakan fal ilmu alladhi fihi ats-tsana'u wal madhu huwa ilmul wahyi. Maka ilmu yang di dalamnya ada pujian, ada tsana, ada madah, ada pujian juga, artinya tsana dan madah ini hampir sama. Huwa al ilmul wahyi, itu adalah ilmu wahyi, yaitu ilmu syar'i. Ilmun ma anzalahullahu faqat, yaitu ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya saja. Itu adalah ilmu
yang sudah kita baca apa? Keutamaan-keutamaan dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang senantiasa Allah inginkan kebaikan dengannya, Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan di dalam urusan agamanya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma." Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham, hanya saja mereka mewariskan apa? Ilmu. Nah, yang dimaksud dengan ilmu di sini yaitu ilmu syar'i. Bal innar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinata wajadan nasa yu'abbiruna an-nakhla. Bahkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah, hina qadimal Madinata, ketika datang ke kota Madinah, wajadan nas yu'abbiruna an-nakhla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manusia ketika di kota Madinah itu apa? Yu'abbiruna an-nakhla, mengkawinkan apa? Pohon kurma. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya bagaimana cara mengkawinkan pohon kurma ini dengan kurma yang lain, tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia. Ilmunya kalian lebih paham. Tapi kalau urusan agama, kalau urusan akhirat, urusan Allah, urusan baik dan benar, urusan yang akan mengantarkan ke surga, urusan yang akan menyelamatkan dari neraka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang paham tentang ilmu tersebut. Maka apa yang sudah kita baca tentang keutamaan yang banyak di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya berkaitan dengan ilmu syar'i. Idzan, maka fal ilmu syar'i huwa alladhi yakunu fihi tsana'u wa yakunul hamdu li fa'ilihi. Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, maka ilmu syar'i adalah ilmu yang di dalamnya adalah keberadaannya itu pujian. Keberadaannya adalah pujian di dalamnya. Wa yakunul hamdu li fa'ilihi, dan orang yang menuntut ilmu syar'i tersebut akan dipuji li fa'ilihi, bagi orang yang melakukannya. Walakinni, akan tetapi aku, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ma'adzalika, bersamaan dengan itu, la ungkiru ayyakuna lil umulil ukhra faidatan. Aku tidak mengingkari bahwasanya di dalam ilmu-ilmu yang lain itu ada faedah. Ilmu-ilmu yang lain itu ada faedahnya. Kami enggak mengingkari hal tersebut. Cuma yang disebutkan di dalam hadis-hadis tadi, disebutkan di dalam Al-Qur'an itu adalah merupakan ilmu syar'i. Tapi kami tidak mengingkari bahwasanya apa? Di dalam ilmu-ilmu yang lain juga ada faedahnya. Walakinnaha faidatun dzata haddain, akan tetapi faedahnya itu mempunyai dua sisi. Mempunyai dua sisi. Yang pertama apa? In a'anat ala ta'atillah wa ala nasri dinillah. Dia akan bermanfaat untuk akhiratnya kapan? In a'anat ala ta'atillah, ketika ilmunya tersebut bisa menolong untuk ketaatan kepada Allah dan untuk apa? Menolong agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Antum punya ilmu, seumpamanya antum punya ilmu apa? Punya ilmu arsitek. Antum gunakan ilmu arsitek tersebut untuk bangun masjid, ya kan? Untuk bangun musola. Ini untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Pak Sus punya ilmu apa, Pak Sus? Apa isi? Penataan. Apa yang ditata? Masjid ditata, pondok ditata, ben rapi, kan seperti itu. Semuanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang punya ilmu subhanallah fotografer, jadi fotografernya ustaz. Maksudnya pengajiannya, Bang. Maksudnya terus disebar gitu.
Maka ilmu-ilmu yang bisa menolong untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan ilmu yang punya faedah untuk ukhrawinya juga. Kemudian yang kedua, wantafa'a biha ibadullah, bermanfaat ilmu tersebut hamba-hamba Allah. Jangan sampai ilmu yang kita miliki, ilmu dunia itu sudah enggak pernah menolong ketaatan kepada Allah, hamba-hamba Allah juga tidak merasakan manfaat dari ilmu tersebut. Maka oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita harus betul-betul memahami ilmu yang mempunyai keutamaan yang begitu luar biasa, dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, keutamaan yang begitu luar biasa, itu yang harus kita kejar. Dan di sana terkadang kan kita ini kalau mau dibilang terlambat ngaji Ustaz, kan seperti itu. Tapi kita punya ilmu dunia yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan akhirat. Jangan disia-siakan. Manfaatkan ilmu yang kita punya tersebut untuk kebaikan akhirat kita. Dengan apa caranya? Tadi disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, yaitu apa? Gunakan dalam ketaatan dan menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya apa? Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu mengambil manfaat dari apa? Dari ilmu dunia kita. Kemudian waqala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa? Al-ulumu qisman, ilmu itu ada dua. Ilmu itu ada dua. An-nau'ul awal, ilmu yang pertama, ulumun nafi'atun tuzakkin nufus, ilmu yang bisa membersihkan hati, membersihkan jiwa. Yang kedua nanti apa? Ulumun la yuqsadu biha tahdhibul akhlak. Yang kedua ada ilmu yang tujuannya itu bukan untuk membersihkan akhlak atau mentazkiyah nafus. Dan insyaallah ini akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Dawa soalnya. Panjang ini. Baik, insyaallah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.